Halo teman-teman, apa kabar lagi? Kali ini kedatangan mesin Acer ya, mesin Acer V5431. Nah, ini sedang proses servis ya. Tadi itu kita dapati sebuah kapasitor short. Ini saya cobain pasang tadi adaptornya. Tuh, kita dapati short kapasitor. Ya, ini kebetulan pas video pembongkaran laptopnya ya, lupa video, jadi ini langsung kerekam proses kerja mesinnya. Tuh. Tapi tenang teman-teman, di sini saya akan jelaskan proses gimana pengerjaan dari mesin Acer V5431 ini. Ini kebetulan serinya yang pakai layar sentuh ya. Jadi datang ke counter sebelah ya. Ini maaf nih, mesinnya atau laptopnya punyanya Halo Oleopon. Jadi counter Mas Wahid dapat servisan dari counter sebelah dari Halo Oleopon, datang dengan kondisi mati total gitu. Dan kebetulan user juga minta videonya katanya. Udah, ini aku bikinkan. Jadi kebetulan ini proses kerjanya cukup cepat ya. Kita dapati sebuah kapasitor short ya. Ada 2 kapasitor short dan ini salah satunya. Ini batu aki. Nah, oke. Langsung saja di sini proses pergantian ukur dulu jalurnya. Ukur jalurnya apakah masih short atau tidak. Karena tadi itu shotnya hanya 1 ya, jangan sampai ada temannya lagi, kita nggak tahu. Ya, nampaknya jalurnya aman, tidak ada konslet. Nah, karena tadi sebelumnya saya ukur tuh jalur VIN-nya ground semua ya. Dan ini saya tes pakai adaptor, sudah tidak short. Dan sini saya tindis power, alhamdulillah mau nyala, ampernya naik dan jalan, oke, stabil ampernya. Dan fix tadi yang mengalami short hanyalah kapasitor. Jadi jalur VIN-nya mengalami konslet ya. Dan penyebabnya adalah kapasitor. Oke. Langsung aja kita carikan penggantinya. Nah, kebetulan ini yang rusak kapasitor ya. Jadi bebas, kapasitornya bisa ambil di mana saja ya. Yang penting ukurannya sama, bukan value-nya ya. Yang penting ukurannya sama. Kalau masalah value itu kita agak repot menentukan ya nilainya berapa, kecuali kita lihat skema. Dan kebetulan juga ini saya nyervisnya nggak pakai panduan skema, jadi langsung abstrak saja untuk titik pengukuran. Dan kebetulan ya kita dapati sebuah kapasitor. Oke. Simak terus pemasangannya ya, pengerjaannya. Dan videonya tidak akan saya skip, hanya aja saya percepat. Oke. Dan mudah-mudahan saja ya, nanti setelah pergantian kapasitor mau display ya, karena tadi ampernya udah jalan ya, dia seharusnya udah display ya. Ini saya perdekat sedikit ya, bagian mana saja yang mengalami short ya. Oke. Saya pasang kapasitornya ya. Ya, itu dia bagian situ ya kapasitornya. Sebenarnya dari awal tuh saya menduga adalah FET-nya yang menjadi masalah short ya. Dan karena pas diukur itu FET-nya bolak-balik ngegrounding ya. Jadi saya memutuskan mengira dari awal itu FET-nya gitu. Dan ternyata saya salah menduga. Ini rada susah ya masang kapasitornya, karena kapasitornya itu lari-lari, padahal agak besar ya, lepas mulu ya. Nah, ini kayaknya sisi kutubnya ada korosi ya, biasanya begitu ya, agak susah menempel. Sabar aja. Oke, pelan-pelan itu dia ya. 2 kapasitor saya ganti.
Dan kita bersihkan ya, jangan lupa bersihkan. Kemudian kita dinginkan karena tadi udah kena panas sekitar 400 derajat ya. Jadi untuk lanjut ke pemasangan kita nunggu agak dingin ya, jangan sampai nanti jadi masalah gitu. Ya itu ya, jalur VIN-nya saya nggak punya adaptor colokannya, jadi saya langsung tembak aja pakai jepitan buaya, jumper kabel aja ya. Sebenarnya kalau ada yang punya colokan adaptornya ya enak saja ya, pakai langsung colokan adaptor. Karena saya nggak punya, kebetulan lagi rusak, jadi saya pakai kabel jumperan seperti ini. Yang penting kita tahu posisi kutub positifnya dari VIN-nya itu di mana, gitu ya. Oke. Ini kayaknya seri yang pakai dual VGA ya. Kelihatan dari fisiknya pakai dual chip VGA. Oke. Udah selesai pemasangan. Kita rakit ke laptopnya, ke casingnya ya. Ya ini dia ya, masih ada labelnya, punyanya Halo Oleopon ya. Dapat lemparan servisan nih, mati total. Dari usernya sih katanya udah pernah diservis tapi balik lagi. Saya nggak tahu servisnya bagian apa ya. Udah pernah servis katanya, hanya kondisi mati total. Ini kedudukan engselnya kebetulan patah ya. Tapi kita abaikan dulu, nanti kita perbaiki nih. Yang penting kita tes nyala dulu atau hidup dulu, itu yang paling utama. Oke, kita pasang fleksibel LCD-nya. Kita presisikan. Oke, udah ya. Laptop ini kebetulan pakai layar sentuh ya, kita bisa lihat di LCD-nya ada kaca touchscreen-nya. Dan ini saya pakai cas orinya. Apakah dengan cas orinya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Oke, pasang dulu konektor powernya. Oke, kita colok chargernya. Oke, kita switch on. Udah nyala. Sabar. Belum dicolok ternyata adaptornya. Ya, itu dia, nyala. Kita tungguin apakah mau display atau enggak ya. Tungguin sebentar. Gak lama ya bro, nyalanya. Jadi dak-dik-duk. Sabar ya, sabar. Atau jangan-jangan saya kurang presisi masang fleksibelnya ya. Tapi tungguin dulu. Tapi ini udah jalan, udah hangat, prosesornya juga udah hangat. Nggak ada respon display. Coba kita matikan dulu. Kita goyang atau presisikan dulu ulang konektor LCD-nya ya. Bisa jadi ini masalahnya, karena ini seri pakai touchscreen. Konektor LCD-nya juga masih bersih ya, nggak ada debu, nggak ada korosi. Ya udah, mudah-mudahan ini display. Kalau display sih memang konektor LCD ini bangke memang. Kita switch. Dia nyala. Itu dia, alhamdulillah. Solvet bro, solvet. Alhamdulillah. Solvet. Oke, kita tinggal rakit lagi. Kita ulang sekali lagi. Itu dia, nyala ya. Nyala, alhamdulillah. Sekarang tinggal proses perakitan. Dan videonya saya percepat ya, supaya nggak panjangan aja durasinya. Nah, ini kita proses rakit kembali sampai selesai.
Oh ya, sebelumnya kan tadi ada patah engsel tuh. Jadi videonya saya cut dulu di situ, perbaikan dudukan engsel dulu. Gitu. Dudukan engsel sih gampang, nggak perlu video. Gitu. Untuk lemnya biasa saya mempercayakan pada lem besi yang banyak di bengkel-bengkel motor itu ya. Itu kalau lem casing ya. Tapi kalau casingnya udah pecah hancur, saya biasanya pakai resin. Oke, ini perakitan ya, perakitan casing. Dan ini saya nggak tahu ya, apakah kondisi baterai masih bagus atau bisa juga baterainya kedetek atau enggak, itu saya nggak tahu. Yang jelas nanti kita lihat ya. Nah, tadi di tes mesinnya udah langsung hidup ya, alhamdulillah. Kerusakannya masih tergolong ringan. Dan untuk durasi pengerjaan mesin mati total seperti ini itu kurang lebih, kalau jam normalnya saya ya biasanya 2 jam ada 2 jam atau 1,5 jam lah gitu, untuk mencari penyebab shortnya. Nah, yang bikin lama di servis itu sebenarnya spare part ya, spare part atau komponen pengganti kayak IC begitu ya. Itu yang lama karena kita di servis laptop itu lumayan kesulitan untuk cari IC. Kadang kita beli IC nggak nyala gitu. Kadang juga untung-untungan lah. Tapi kalau barang kanibalan itu biasanya langsung solvet ya, karena apa ya, namanya barang udah dites produk ya, jadi pastinya no hambatan lah gitu. Cuman kita nggak tahu masa atau kekuatannya itu sampai berapa lama, itu saja kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan ya dengan servis yang tadi ini awet ya, bisa bertahan lama laptopnya, nggak balik lagi. Nah, kalau balik lagi kan kita lagi yang repot kan gitu. Seri laptop Acer ini paling banyak bautnya ya, itu paling jengkel saya untuk bongkar laptop Acer ini ya. Beda kalau Acer yang produk sekarang ya, itu dikit bautnya. Tapi ini udah hampir selesai kok. Yang penting apapun servisnya itu kita syukuri, besar kecilnya kita dapat kita syukuri gitu. Jadi teknis itu ya kadang ada gampang, ada susah gitu ya. Yang penting kita syukuri aja. Ya buat teman-teman lain yang di luar pulau atau yang dekat-dekat yang pengen servis laptopnya, boleh mampir ke konternya Mas Wahid, atau mau kirim garapan boleh sini. Nanti kita bikinkan videonya, pengerjaannya aman kok pastinya. Dan ini garansinya dari saya lumayan lama gitu. Oke. Udah terakit ya. Sekarang kita tes hidup, apakah kembali mati total atau masih hidup. Kita pasang dulu baterainya. Ya udah, kita kasih power. Nah, LED-nya untuk pengecasan pun nyala. Nah, saya pastikan ini baterai terbaca dan mengisi. Nah, kita tes hidup dulu. Nah, hidup ya.
normal, no kendala. Dan saya masih penasaran dengan LCD yang seri ini. Kan ini touchscreen ya. Kita pastikan dulu touchscreen-nya normal juga. Gitu. Touchpad pun aman, masuk Windows. Oke. Bisa login ke Windows-nya. Agak lama ya karena bootnya lama, ini Windows-nya lama. Oke, itu dia ya, sudah masuk ke desktop. Wih, langsung membuka Office ya. Seharusnya kan enggak ya. Ya tes ya. Oh iya, touchscreen-nya masih berfungsi dengan normal. Alhamdulillah, laptopnya aman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.